larangan-larangan ketika melaksanakan ihram, ketika sedang berihram, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik, konsekuensi daripada melanggar larangan berihram itu konsekuensinya ada beberapa tentang membayar dam. Damnya ini adalah menyembelih satu ekor kambing. Tapi kalau tidak mampu bayar dam, itu kata Allah, fasiyamu salasati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Jadi puasa 3 hari lamanya berturut-turut ketika berhaji, kemudian 7 hari ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang lengkap. Nah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi dam itu bukan tanpa opsi. Kalau jenengan kemudian melanggar larangan ihram, tidak mampu membayar dam, itu bisa dibayarkan dengan 3 hari puasa di tanah haram, kemudian 7 hari ketika pulang. Maka sebenarnya pembayaran dam itu tidak memberatkan tapi meringankan. Kemudian sedikit menyinggung ketika haji tamattu. Haji itu kan flashback sedikit, gitu. Haji itu ada 3 metode. Satu ifrad, kemarin kita pelajari. Ifrad itu haji dulu baru umroh dengan 2 kali niat. Yang pertama niat haji, yang kemudian yang kedua niat umroh. Niat haji, melaksanakan haji dulu, selesai baru umroh. Kemudian ada tamattu. Tamattu ini umroh dulu baru haji. Jadi labbaika umrotan, umroh. Selesai, lepas ihram, kemudian ketika mendekati Arafah, kembali lagi ke miqat, menggunakan ihram, mengucapkan ulang labbaika hajjan. Itu begitu, tamattu. Nah, di tamattu inilah kemudian ada konsekuensi menyembelih hewan kurban, bahimatul an'am. Nah, ini jangan disalahpahami sebagai sebuah bentuk dam. Kurban itu ketika melaksanakan ibadah haji tamattu bukan disebut dam penyembelihannya, tapi hadyu. Jelas? Oke. Al hadyu makhillah. Faman tamatta'a bil umrati wal hajj famastaysara minal hajj. Maka penyembelihan hewan kurban bagi orang-orang yang berhaji tamattu tidak disebut dam tapi hadyu. Itu bedanya. Kalau hadyu karena melaksanakan haji tamattu, kalau dam karena melanggar larangan ihram. Itu bedanya. Okay. Dua-duanya itu kemudian disembelih dan didistribusikan ke tanah haram, di tanah haram. Nyembelihnya di tanah haram, distribusinya juga di tanah haram. Dan kemudian pembagian daging kurban hadyu dan dam ini tidak boleh bebas, tapi harus ke 8 asnaf. 8 asnaf itu siapa? Ya fakir miskin, anak yatim, ya dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya itu. Wal aminina wa fir riqab dan seterusnya. Ada milik 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan. Itu kalau kurban yang disebut hadyu dan dam. Kapan menyembelihnya? Ya pada hari tasrik di bulan Dzulhijjah. Kemudian niatnya ya kalau hadyu adalah bersyukur kepada Allah
karena karena kemudian melaksanakan haji tamattu. Kalau dam ya kemudian niatnya adalah untuk membayar denda akibat melanggar larangan haji. Berbeda dengan pangapunten korban yang akan kita laksanakan ini. Sebentar, saya ulang lagi. Kalau hadiu mukallaf ini apa, Pak? Mukallaf ini apa? Pelaku yang melaksanakan ini mukallaf. Yang melaksanakan korban hadiu itu individu. Jadi misalkan hitungannya individu, tidak boleh bersarikat tapi atas nama individu, tidak boleh atas nama keluarga. Contoh, pasangan suami istri berangkat bersamaan untuk melaksanakan ibadah haji tamattu, maka ini dihitung satuan. Si suami menyembelih kambing sendiri, kemudian si istri juga menyembelih kambing. Jadi dua, tidak bisa atas nama keluarga Bapak Haji Santoso, ya tidak bisa. Istrinya harus sembelih, suaminya juga harus nyembelih. Ini hadiu. Tapi skemanya kalau hadiu itu boleh bersarikat. Bersarikat ini apa? Patungan. Misal patungannya itu maksimal 7 orang. Sapi atau unta maksimal 7 orang. Misal ada 2 pasang suami istri, ya, 3 pasang, sorry, ada 3 pasang suami istri. 3 pasang suami istri ini terhitung berapa? 6 plus 1 orang. Nah, itu begitu hitungnya, itu dihitung 7 orang. Ini kalau korban hadiu. Kalau dam bagaimana Ustaz? Kalau dam tidak bisa berserikat. Kalau dam ya nyembelih kambing 1 per 1. Kalau mampu ya nyembelih unta atau sapi. Itu bedanya hadiu dengan dam. Jadi dam misalkan, nanti jadi pertanyaan, Pak, loh, jenengan kok nyembelih dam, Pak? Pelanggarannya apa? Ya kalau pelanggarannya tidak nemen. Kalau kira-kira pelanggarannya ngawini orang gimana? Paham saya? Kan salah satu larangan ihram itu adalah satu, tidak boleh berhubungan suami istri selama memakai pakaian ihram. Tidak boleh. Ditanya jenengan, kok bayar dam, Pak? Kula mboten betah, Pak. Di Arafah kula ngerangkul bojo kula kebablasan. Kira-kira diomong ngoten? Kan enggak mesti. Karena dam itu sangat individu sekali. Maka tidak bisa berserikat kalau dam. Kalau hadiu boleh berserikat. Berserikat itu maksudnya patungan maksimal 7 orang hadiu. Kalau korban yang akan kita laksanakan ini nopo Ustaz, tanggal 27 itu korban yang akan kita laksanakan ini bukan dam, bukan hadiu, tapi udhiyah. Udhiyah ini kemudian disembelihnya di mana? Di tempat masing-masing. Kapan? Sama kayak dam dan hadiu pada hari atau tanggal tasrik. Kemudian mukallafnya kolektif, tidak terhitung individu. Misal monggo kalau kesepakatannya 7 orang ya 7 orang bisa beli 1 ekor sapi atau unta. Misal keluar atas nama keluarga Bapak Haji Santoso, atas nama keluarga Bapak Haji Hendro, atas nama keluarga Bapak Haji Tommy. Misal satu keluarga Haji Santoso itu kan banyak. Misal ada 1 orang istri, 3 orang anak,
2 orang cucu. Berapa individu itu Pak? 1 orang istri, 3 orang anak, 1 orang cucu, plus Pak Haji Santosonya sendiri 6 individu. Berarti kolektif 6 individu, lebih dari 1. Lah kalau sekarang terdiri dari 7 keluarga, namanya atas nama 7 keluarga. Pertanyaannya berapa individu? Ya lebih dari 7. Maka kemudian pangapunten, jangan dipatok pemahaman hadyu dimasukkan kepada udhiyah. Paham maksud kula? Jadi jangan dipatok maksimal 7, itu repot nanti. Yang terjadi permasalahannya di setiap panitia kurban, akhirnya misal takmir Masjid Al-Hidayah menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, pahamnya 1 sapi 7 orang, misal terhitung ada 5 sapi, berarti berapa orang Pak kalau hitungannya 7? 35 orang. Sudah 35 orang niki. Ini yang terjadi karena tidak paham. Sudah ada 5 sapi. Ternyata Pak Hendro dapat rezekinya belakangan. Ditentukan bayarnya 3.300.000 per orang, misal. Misal 3.300.000 per orang, misalkan. Terus kemudian Pak Hendro iurannya telat, ini patungan korbannya telat ke takmir Masjid Al-Hidayah, padahal rumahnya itu sebelah Masjid Al-Hidayah, misal. Pak, saya mau iuran korban 3.300.000. Waduh Pak Hendro, ngapunten, jenengan cari masjid lain saja, wis pas jangkep 5 sapi masing-masing 7 orang. Akhirnya kan terjadi penolakan Pak. Paham maksud saya? Terjadi penolakan. Penolakan ini akhirnya terjadi penolakan bagi orang yang ingin beribadah yang disebut kurban. Itu kan analoginya pangapunten ketika Jumatan Masjid Al-Hidayah takmiri krono wah Pak sampun sampai golek masjid liya wae nek Jumatan. Masa diusir gitu Pak? Paham saya? Nah itu kalau jenengan memahami kurban udhiyah dengan pemahaman kurban hadyu. Padahal sejatinya tidak harus 7. Kurang dari 7 bagaimana Ustadz? Misal kelebihan 2 orang, berarti dari 35 orang kelebihan 2 orang. 2 orang ini sanggup, wis pokoknya saya mau bareng sama jamaah Masjid Al-Hidayah, wis tidak apa-apa. 2 orang iurannya 15 jutaan, boleh? Boleh enggak? Boleh. Atau misalkan digabungkan sekalian, ya sudah tidak apa-apa. Untuk sapi yang kelima, yang terakhir, ini kemudian ditambahkan masing-masing 3.300.000-an. Akhirnya sapi kelima ini ketambahan dari 7 ketambahan 2 orang, jadi 9 orang. Akhirnya sapi kelima ini, sapi nomor 5 dapat sapi yang lebih besar karena iurannya nambah 6.600.000. Boleh karena itu sifatnya korban udhiyah, bukan hadyu dan dah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan beliau berkorban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga beliau. Berarti hitungannya berapa individu Pak? Banyak wong keluarganya Rasul Pak. Banyak. Paham maksud saya? Jenengan pun juga begitu. Ustaz,
saya berkorban atas nama keluarga Bapak Haji Santoso, terhitung ada 9 orang, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Maka jangan mempersulit orang untuk beribadah yang disebut kurban. Ustaz, ada ndak hadis yang menyatakan, mungkin Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa iuran kurban itu 3 jutaan? Kalau hadis Bukhari Muslim ndak ada, Pak. Kurban iuran 3 jutaan itu hadis riwayat panitia, bukan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nek masing-masing 3 jutaan pun itu tentang kurban. Atau misalkan jenengan tanya lagi, Ustaz, saya berkorban untuk orang tua saya yang sudah wafat, boleh atau tidak? Nah, jawabannya adalah korban ini mukallafnya harus masih hidup. Maka korban ini adalah pangapunten salah satu ibadah bagi orang yang masih hidup. Ada skema yang memungkinkan nama orang yang sudah wafat kecangking, Pak. Apa skemanya? Yaitu tadi, misal jenengan anak dari Bapak Haji Santoso. Pak Haji Santoso ini sudah wafat, tapi anak cucunya ini berkorban atas nama keluarga Bapak Haji Santoso. Maka Pak Haji Santoso yang sudah wafat ini kecangking namanya. Ustadz, kalau korban itu apa harus disebutkan nama sohibul korbannya masing-masing? Yang harus disebutkan nama sohibul korban hanya pada korban hadyu dan dam, karena sifatnya untuk individu. Kalau korban udhiyah, Rasul tidak pernah menyebutkan nama masing-masing sohibul korban. Jelas sampai sekarang? Okay? Nah, kalau udhiyah tidak perlu menyebutkan nama sohibul korban. Kalau kemudian hadyu dan dam itu di Saudi sana, Pak, ketika menyembelih hewan kurban itu disebut itu kambing atas nama siapa, sembelih cres. Kambing atas nama siapa, sembelih cres. Karena mukallafnya individu. Kalau udhiyah boten, tidak harus disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim langsung cres. Itu kalau kurban udhiyah yang akan kita laksanakan nanti tanggal 27. Mata, Ustadz, saya mau kurban khususon untuk orang yang sudah wafat. Pernah dicontohkan Rasul? Tidak pernah. Rasul tidak pernah menyembelih kurban khusus untuk bapaknya, ibunya, pamannya, kakeknya, istrinya yang sudah wafat, tidak pernah. Kemungkinan bisa kecangking nama yang sudah wafat tadi kalau mencantumkan atas nama keluarga. Oh, baik, itu seputar korban yang kemudian ada hubungannya dengan haji. Fatwa pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah itu yang terbaru tentang korban hadyu dan dam. Fatwa yang terbaru itu kan ketentuannya dan contohnya yang dilakukan oleh Rasul, disembelih di tanah haram. Tanah haram itu apa? Mekah dan Madinah. Disembelihnya di sana. Fatwa yang terbaru itu, ini fatwa loh Pak, bukan putusan ya. Kemarin kan saya sudah bahas di Muhammadiyah itu levelnya yang pertama putusan, kayak HPT ini putusan. Putusan itu mempunyai konsekuensi hukum mengikat dan wajib dilaksanakan. Kalau fatwa itu
boleh ada pilihan berbeda dan tidak dilaksanakan. Sunnah saja hukumnya kalau fatwa. Ada yang sifatnya himbauan, ya, himbauan. Kalau putusan itu kayak Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Nah, itu namanya putusan. Maka seluruh warga Muhammadiyah wajib sholat Id pada tanggal tersebut. Putusan. Kalau fatwa itu contoh tentang haramnya rokok. Rokok haram versi fatwa Majelis Tarjih itu fatwa. Makanya jenengan masih banyak melihat orang-orang Muhammadiyah yang masih ngerokok karena ngerti bahwa itu fatwa bukan putusan. Kalau himbauan ya banyak himbauan tentang kayak kemarin pas COVID itu kan banyak himbauan itu. Baik. Nah, fatwa yang kemudian persoalan dam dan hadyu boleh disembelih di tempat masing-masing atau di Indonesia, bisa dilaksanakan di Indonesia, itu levelnya fatwa, bukan tanpa perdebatan. Ya jelas debatnya luar biasa. Mantap. Apa salah satu dalilnya adalah maslahat lil mursalah, menghindari kerusakan yang lebih. Karena pada prakteknya Bapak Ibu sekalian, bayangkan ketentuan hadyu dan dam itu satu harus disembelih di tanah haram Makkah dan Madinah. Dua, itu kemudian pendistribusiannya harus kepada 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Misal saja kuota haji Indonesia tahun 2026 itu berapa ratus ribu, Pak? 300 atau 200? 200 ribu nggih? Nah, oke, katakanlah 200 ribu jamaah haji misal. 300 lah. Katakan 300 ribu jamaah haji. Bayangkan, berarti kalau hadyu, kita nggak ngomong dam ya, hadyu saja. Kalau ada 300 ribu jamaah haji, maka ada kurang lebih, dari Indonesia saja ini, kurang lebih 300 ribu ekor kambing. Minimal ada 300 ribu ekor kambing. Karena kan hadyu ini bagi mereka-mereka yang melaksanakan haji tamattu, kok kebetulan Indonesia ini Kemenak menentukan haji tamattu, terus ceritanya. Kira-kira 300 ribu ekor kambing ini disembelih di Mekah dan Madinah. Ada enggak kira-kira 300 ribu orang fakir miskin sak Mekah dan Madinah? Ada enggak jawabannya? Ya enggak ada. Nek goleki fakir miskin tok yo gak ketemu 300.000, Pak. Paham nggih? Belum lagi dari Pakistan, India, belum lagi dari masing-masing negara, wong sak donya. Bayangkan, Pak, ketika berhaji itu kan miliaran orang berkumpul itu dalam satu tempat. Katakan 1 miliar mawon. Kalau 1 miliar itu kemudian wis dibagi 3, 1 miliar. 1 miliar dibagi 3. Itu 3 jutanya saja yang tamattu. 3 juta tamattu itu berarti 3 juta ekor kambing. Mampu tersalurkan ke fakir miskin sak Mekah dan Madinah kira-kira? Enggak. Pasti keluar dari Mekah dan Madinah. Mungkin keluar dari tanah Saudi pendistribusiannya itu. Kalau keluar dari tanah Saudi atau tanah haram, kira-kira sesuai contoh atau tidak? Tidak. Ini kan problem fikih terbaru. Iya, zamannya Rasul dulu
penduduk Mekah dan Madinah tidak banyak, yang haji juga bisa dihitung. Kok kebetulan Rasul itu pangapunten hidup pada era itu. Kok kira-kira Rasul hidup pada era ini, mungkin ketentuannya berbeda. Wes, sing 300.000 beli di Bangil, mbak Pandaan bisa. Yang 300.000 dibeli di Rusia, mungkin begitu Rasul. Kebetulan waktu itu Rasul hidup di era yang masih minim penduduk. Nah, itu solusi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi kemudian tidak tanpa kontroversi, ya, jelas banyak yang tidak cocok. Karena perbedaan, contoh MUI keras banget. MUI itu tidak cocok dengan fatwa ini. Karena menganggap bahwa korban hadyu dan korban dam ini adalah salah satu ibadah makhdhah. Makhluk itu harus sesuai contoh. Kata sholat betul lho Pak. Dengan sholat maghrib kan rokaatnya 3. Saya tidak cocok Ustaz, kurang marem 3 rokaat. Saya tak bikin 6 rokaat saja sholat maghribnya. Maka tidak sesuai contoh. Karena tidak sesuai contoh dinilai bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka kebid'ahan itu hanya muncul ketika dalam istilah ibadah makhdhah, bukan ibadah ghairu makhdhah. Kalau kemudian MUI itu menganggap bahwa kurban ini adalah ibadah makhdhah, kalau Muhammadiyah yang makhdhah itu hajinya, rukun hajinya. Rukun haji ini apa mawon? Di antaranya tawaf, ya, sa'i, kemudian wukuf, kemudian jamarot, itu beberapa rukun haji. Itu yang tidak boleh berbeda. Yang kurbannya itu turunannya itu bukan ibadah makhdhah. Ngoten lho. Paham maksud saya? Itu maka berbeda pandangan antara MUI dengan PP Muhammadiyah. Makanya fatwa itu hanya di level fatwa, tidak sampai putusan. Ngoten ceritanya. Sebelum saya lanjutkan, dari sini ada pertanyaan seputar hadyu dan dam atau udhiyah? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Kita membahas tentang tawaf, fikih haji tentang tawaf. Summadkhulil masjidil haram ma lam takun junuban. Kemudian masuklah ke Masjidil Haram selagi engkau tidak berhadas besar. Watuf bil baiti sab'atil aswad ja'ilal baita an yasharika mubtadi'an bil hajaril aswad wastalimhu wa qabilhu in istata'ta awistalimhu. Dan bertawaflah di Baitullah 7 kali dengan menjadikan Baitullah di sebelah kirimu. Jadi tawaf itu bukan searah jarum jam, tapi kebalikan dari jarum jam. Dari kanan ke kiri, bukan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Ini tawaf. Penandanya adalah dimulai dari Hajar Aswad. Jadi patokannya kalau jenengan biasanya ada lampu hijau di pojok kanan, itu sejajar dengan Hajar Aswad. Itu startnya. Dan usaplah kepadanya dan kecuplah bila mungkin. Kalau memungkinkan memegang Hajar Aswad atau menciumnya. Tapi nggih rasanya cara kalkulasi itu sulit Pak, sulit sekali, dan jangan dipaksakan.
Ya bagi mereka saja yang dapat ya dapat fadilah dari Allah itu baru bisa mencium itu. Maka jangan gampang percaya ketika orang pulang dari haji, wah alhamdulillah Pak, saya itu lancar hajinya, tawaf saja saya nyium Hajar Aswad sampai 3-4 kali. Bela itu ada memang jasa saya ceritakan ada sisi gelapnya Ka'bah itu. Ada jasa untuk mencium Hajar Aswad. Dulu tahun 2010 saja, 2003 terakhir saya umroh 2017, 2017 itu saja jasanya itu 850 real. 850 real itu pinten Pak? Kalau dikalikan real itu pinten sekarang? 4.000 ya? 4.000 atau 3,5? Katakan 4.000 lah, 4 kali 8 misalkan 800 real misalkan, 4 kali 8 pinten? 3.200.000-an Pak. Berarti itu sekitar 3.600.000 atau sekitar 3.800.000-an sak monten. Ya orang-orang Indonesia sendiri yang menyediakan jasa itu. Prakteknya Pak, Masya Allah, itu ada sekitar segerombolan 10 atau 10 sampai 20 orang itu jenengan dikawal kayak pas pampres gitu Pak, kayak presiden 20 orang itu kayak pas pampres gitu, tugasnya mengawal. Wah luar biasa caranya mengawal. Pokoknya caranya ya opo agar klien ini bisa mencium Hajar Aswad. Bu itu nendang, bunjet, bu gasak, bu nyikut, bu jungkrak, pokoknya yang penting klien berhasil. Ada kawanan seperti itu. Kira-kira kalau ada konsep halalan thayyiban, jenengan bayar demi mencium Hajar Aswad 850 real, itu haji mabrur apa haji mabur Pak? Ya jelas mabur ya Pak. Demi mencium Hajar Aswad menyakiti orang lain. Itu kan jenengan tidak sengaja. Kalau berebut mencium Hajar Aswad itu pangapunten, sikut-sikutan Pak. Saya itu sikut-sikutan. Kecuali betul-betul diberi keberkahan oleh Allah dalam kondisi sepi. Biasanya ini banyak kejadian ini. Hendak melaksanakan sholat wajib, jenengan kok kebetulan berada persis posisinya di depan Hajar Aswad. Jenengan izin sama askar, izin sama polisi syariah itu untuk Hajar Aswad. Kok ternyata si askar ini tadi, polisi ini tadi lagi bunga-bungai. Ya foto. Langsung dikongkon nyium. Itu banyak kejadian seperti itu. Tapi ya saya usiji Pak. Saya usiji. Kan banyak itu video-video begitu itu. Atau misalkan anak kecil jadikan umpan. Jenengan bawa anak kecil, anaknya gitu nggih. Anaknya ucul. Terus jenengan Kak pas kebetulan bisa bahasa Arab, itu mengizinkan anaknya untuk nyium Hajar Aswad sak bapake pisan, kecangking wis. Atau gitu biasanya, trik-triknya begitu. Baik. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Muqtadi'an bil Hajaril Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Wastalibhu, atau kemudian engkau mengusapnya. Waqabilhu inistatokta awistalimhu biyadika waqabilha. Atau kemudian kalau tidak bisa mengecup, tidak bisa mengusap, maka kecuplah tanganmu kemudian dilambaikan ke Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Begini, yang melambai tangan kanan. Karena apa? Ya kan kalau ketika pakai pakaian ihram itu kan yang laki-laki kan lengan kanan yang dibuka itu kan tidak boleh begini ketika tawaf nih, harus dibuka sebelah ini, yang sebelah kanan.
Wa asir ilaihi binahwi asun wa qabiluhu. Kemudian Hajar Aswad dengan tongkat, memberi isyarat kepada Hajar Aswad dengan tongkat misalnya, atau kecuplah tongkat itu. Kalau jenengan kondisi tertatih-tatih untuk jalan, tidak bisa begini pakai tangan, boleh pakai tongkat. Oke. Tapi sak mangke itu pangapunten, tawaf itu sudah sangat enak Pak. Itu kan terakhir itu saya 2017 itu saja sudah Masjidil Haram itu 5 lantai Pak. Oke. 5 lantai itu terhitung sama yang lantai dasar. 2017 itu saja sudah ada skuter Pak. Sekarang infonya ada odong-odongnya Pak. Odong-odong ya, bukan odong-odong kayak di Bangil ini, enggak. So kita Masjidil Haram mana odong-odongnya, enggak. Itu loh Pak, apa? Mobil golf itu loh Pak. Apa sih namanya mobil golf? Apa sih jenengnya ya? Pokoknya mobil golf itu yang isinya 10 orang, ada yang isinya 4 orang, ya. Kalau 4 orang itu bayarnya per orang itu 15 atau 25 real ngoten. Kalau yang 10 orang itu bayarnya insya Allah 25 atau 30-an real per orang. Dan bayarnya pakai aplikasi Pak, aman. Jadi pakai kayak kris gitu ya, titit gitu di HP. Jadi tidak ada potensi dijupuk tukang parkir, tidak ada. Tidak ada. Nah itu kalau yang lantai paling atas sendiri, lantai 5 itu ya diameter tawafnya lebih jauh Pak, lebih jauh. Saya pernah 2013 itu sama ibu saya itu tawaf di lantai 2. Wah lumayan Pak, jauh daripada yang di lantai dasar. Saya dorong pakai kursi roda, itu ibu saya dorong pakai kursi roda. Farmul salasan wamsi arba'an. Farmul salasan wamsi arba'an. Maka mulailah berlari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Ini kesunahannya. Kalau tidak memungkinkan, yo jalan biasa. Karena tidak mungkin lari kecil Pak sudah. Apalagi dengan kalau haji loh ya. Kalau umroh masih memungkinkan, masih lowong enggak. Tapi kalau haji, waduh Pak, desek-desekan Pak. Haji itu, apalagi orang Indonesia rata-rata 160 cm itu. Lawan sama orang Afrika, orang Eropa yang 180 cm ke atas itu. Saya saja pangapunten sama orang-orang Afrika itu, saya sakeleke Pak. Sedangkan saya ini tingginya 181. Nek 181 sakeleke wong Afrika. Kira-kira 2 meter punjul. Ya jenengan kalau 160 cm lah ditenggol tok itu gelundung Pak. Itu di lapangan begitu. Wa kullama ataita 'ala ruknin wa kullama ataita 'ala ruknil yamani fastalimhu aw asir ilaihi mukabbiran bi ghairi takbil. Dan tiap engkau di rukun Yamani, maka usaplah kepadanya atau berilah salam kepadanya sambil membaca takbir dengan tidak usah mengecupnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tapi buatan dikecup. Yang dikecup ini hanya ketika Hajar Aswad. Wa idza ataital hajj wa idza ataital hajarul aswad fastalimhu wa qabilhu kama marrah. Dan apabila engkau telah sampai di Hajar Aswad, maka usaplah serta kecuplah sebagaimana yang lalu. Wa hakadha taf'alu ila sab'atil aswad. Dan beginilah seterusnya sampai engkau kecup atau melambaikan tangan ke Hajar Aswad sampai 7 kali. Karena tawaf itu 7 kali.
Atan. Summa sholli raka'ataini khalfa musalli maqami Ibrahim. Setelah selesai tawaf, kesunahannya jenengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya, Pak, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu setelah diperintah oleh Allah membangun Ka'bah, selesai tuntas, beliau kemudian berdiri dan berdoa. Tempat berdirinya ketika berdoa itu ngecap kaki, ngoten Pak. Awageng, saya tidak bisa membayangkan dulu Nabi Ibrahim itu seberapa besarnya beliau. Itu kalau dulu pernah bisa ngintip, Pak. 2010 itu masih bisa ngintip, kacanya masih transparan. Sekarang enggak, gelap sudah, enggak bisa diintip. Dulu 2010 itu ketika saya haji, itu kalau saya ngintip, Pak, itu mungkin 2 kalinya ukuran size-nya kaki orang normal. 2 kalinya saya ini 45, Pak. Kenapa? Ukuran sepatu itu 45, Pak. Itu naik 2 kali ya, berarti pinten? 90. Lah kalau ada orang dengan ukuran kaki size 90, kira-kira tinggi dan besarnya seberapa, Pak? Itu Nabi Ibrahim. Tapi itu sunnah ya, Pak. Jangan dipaksakan. Kalau ketika umroh saja mungkin, kalau umroh yang low season, tidak high season. Tapi kalau haji, Pak, rasanya tidak mungkin jenengan bisa sholat ketika haji di belakang makom Ibrahim. Setelah tawaf ya, kalau pas ini sholat wajib, kalau pas jenengan kebagian di belakangnya makom Ibrahim ya ketepaan saja gitu. Maqami Ibrahim waqra surat al-kafirun. 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surah al-kafirun ba'dal fatihatir rakaatil ula wa suratil ikhlas fisaniya. Rakaat pertama surah al-kafirun, rakaat kedua adalah al-ikhlas. Al-ikhlasnya apa? Kulhu summatil hajaril aswad wastalimhu. Selesai sholat 2 rakaat, sholat sunnah, kemudian menghadap hajar aswad, wastalimhu, lambaikan tanganmu, kemudian mengucapkan bismillahi Allah akbar. Isa nggih, Pak? Nggih, isa nggih. Ya sudah. Alhamdulillah sudah selesai bab tawaf. Jumat keempat, insya Allah kita akan membahas bab sa'i dan tahallul. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasrun minallahi fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.